Alhamdulillah itu di Jogja tuh wah cepet banget itu. Oh ya, salah satu trik juga nih, apa biar sukses. Ini kuncinya apa? Sedekah. Sedekah itu kunci dari segala kesuksesan. Banyak teman-teman yang bilang, Ustadz mungkin bilang sedekah tuh nanti cuma buat di akhirat aja. Kalau saya enggak, keberkahannya tuh di dunia tuh dapat, dicipratin walaupun cuma sedikit, di akhirat tuh udah pasti dapat besar lah, itu pasti. Tapi salah satu kunci sukses usaha bisnis itu sedekah. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah yang disampaikan sama Ustadz Yusuf Mansur tuh, nggak ada yang salah sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi ya teman-teman, kita masih bicara tentang warung steak dan bebek Slamet ya. Saya nggak ngomongin Pak Haji Slamet ya. Ini tentang warung grup. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya kalau kita lihat dari tahun 2014 di mana salah satu cabang terhebatnya warung steak itu pendapatannya ya sekitar, ya anggap aja 10 juta per bulan. Dan itu kalau misalnya ditotal dengan anggap aja 50 cabang, itu bahkan untuk buka satu cabang per tahun aja itu nggak bisa. Tapi ternyata Yusuf Mansur dan Jody ini bisa buka 4 cabang, dan itu modalnya dari mana? Tanpa ada uang bank dan tanpa ada franchise gitu ya teman-teman. Jadi wajar aja di satu kepemilikan secara resminya itu Yusuf Mansur itu nilai saham daripada Jody itu di tahun 2010 ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini kita ngebahas tentang sebuah perbedaan cerita antara Jody yang awal yang sekarang dengan Jody yang dulu. Mungkin karena lupa bagaimana menceritakan asal muasalnya, jadi ya bisa jadi cerita antara satu dan satunya lagi berbeda ya teman-teman. Kita lihat dulu videonya, yuk check it out Gitu. Atau peluang apa lagi ya, banyak sebenarnya. Peluang buka bebek goreng Haji Slamet itu dulu kan saya nggak kepikiran. Cuma saya tinggal di Jogja, saya kalau mau makan bebek saya harus ke Kartosuro. Jadi saya hobi makan bebek. 2 minggu sekali saya ke Kartosuro, naik mobil dari Jogja ke Kartosuro buat makan bebek aja gitu loh. Nah kemudian saya mikir nih, bebek ini enak ya, tapi kok kenapa nggak buka cabang gitu loh. Nah saya mulai itu kepikiran gimana caranya buka cabang. Nah dilala almarhum Pak Slamet juga nggak kepingin juga kerjasama buat buka cabang di mana, nggak kepingin. Karakter orangnya ya karakter orang yang nggak kepingin besar gitulah. Orang-orang kita zaman sekarang kan banyak yang begitu juga tuh. Udah gini aja aku udah cukup lah gitu. Nah kemudian adik saya itu teman dekatnya anaknya Pak Slamet. Nah kemudian saya bilang coba deh di lobi-lobi bisa nggak sih kerjasama, saya buka bebek goreng Haji Slamet buat buka di luar kota. Nah di lobi lah sama beliau. Ngobrol-ngobrol akhirnya, oh ya boleh mas kalau mau buka bebek Haji Slamet, yang penting kenal dulu. Nah dia kenal saya, sama-sama kenal, akhirnya kita bisa buka bebek goreng Haji Slamet di Jogja. Itu pertama kali bebek goreng Haji Slamet ngelepas bukan franchise ya, jadi kayak kerjasama gitulah kira-kira begitu. Akhirnya saya bisa buka di Jogja. Alhamdulillah itu di Jogja tuh wah cepet banget itu. Oh ya, salah satu trik juga nih, apa biar sukses. Ini kuncinya apa? Sedekah. Sedekah itu kunci dari segala kesuksesan. Banyak teman-teman yang bilang, Ustadz mungkin bilang sedekah tuh nanti cuma buat di akhirat aja. Kalau saya enggak, keberkahannya tuh di dunia tuh dapat, dicipratin walaupun cuma sedikit, di akhirat tuh udah pasti dapat besar lah, itu pasti. Tapi salah satu kunci sukses usaha bisnis itu sedekah. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah yang disampaikan sama Ustadz Yusuf Mansur tuh, nggak ada yang salah sebenarnya. Yang salah netizennya aja menilainya tuh loh. Jadi saya dulu tuh pokoknya sampai sekarang ya, pokoknya percaya kalau mau usaha tuh harus sedekah dulu. Nah dulu saya pertama kali kenal Ustadz Yusuf tuh ya di acara Ferry itu, yang bikin Ferry Ustadz Ferry Batik ya. Itu beliau mendatengin Ustadz Yusuf, kemudian saya termotivasi, semangat gitu ya, semangat, kemudian sedekah segala macam. Ya udah akhirnya saya niatin ini sedekah juga lah. Nah habis sedekah itu tuh nggak tahu gimana caranya akhirnya kenal bebek goreng Haji Slamet. Saya bisa buka bebek goreng Haji Slamet di Gejayan yang BEP-nya zaman dulu 6 bulan. Usaha itu kan balik modal biasanya 2 tahun tuh udah cakep. Ini 6 bulan tuh udah balik modal. Jadi diantaranya tuh ya sedekah. Jadi benar nih adik-adik kalau mau mulai usaha ya udah sedekahnya juga jangan sampai lupa.
Nah, lupakan jawab pertanyaannya yang mana tadi. Udah jawab semua, oke. Makasih. Ya, boleh tepuk tangan. Punya guru yang selalu ngingetin sedekah, Ustadz Yusuf Mansur. Terus ngingetin sedekah. Dan saya cocok banget tuh kalau beliau yang ngomong. Karena mungkin ya saya mikirnya masih duniawi gitu kali ya Mas Arif. Kan beliau ngomong kalau sedekah 1 nanti dibalas 10. Sedekah 1 bisa dibalas 700 kali lipat. Ini nih memotivasi saya gitu loh. Saya yang masih pikirannya duniawi ini, wah keren ini. Cara Allah dengan sedekah ini keren banget. Berapa tahun yang lalu kira-kira saya pertama kali bisa beli mobil baru. Saya sama istri saya pertama kali bisa beli mobil baru Kijang zaman waktu itu. Kijang baru bisa beli. Terus alhamdulillah Ustadz Yusuf datang ke Jogja tablik akbar. Saya sama istri saya, ayo kita berangkat. Kita nonton tablik akbar Ustadz Yusuf. Kita berdua datang bawa Kijang baru, belum kenal sama panitia, belum kenal sama Ustadz, dengerin tausiah. Dan pada saat itu tausiahnya pas banget itu Mas Arif. Tausiahnya itu pas menurut saya. Beliau cerita ke seluruh jemaahnya, kalau kita sedekah 1 Kijang, insya Allah dapat Alphard. Saya langsung, wah ini kayaknya buat saya ini. Saya datang bawa Kijang, ini tak sedekahin dapat Alphard. Wah saya langsung SMS ke istri saya, karena dulu belum ada WhatsApp. SMS ke istri saya, gimana nih? Kita sedekahin Kijang dapat Alphard insya Allah. Istri saya nyambut juga rupanya. Saya pikir wah ini nanti istri saya nggak setuju, pokoknya biarnya kepingin Alphard. Dari dulu kepingin gimana rasanya naik Alphard. Kalau Mas Arif pengen naik Rolls Royce, wah di sini Rolls Royce susah nyarinya Mas. Alphard aja alhamdulillah. Selesai kemudian suruh ngisi itu, masukin insya Allah sedekah, bismillah, sedekah Kijang, sedekah. Besoknya kemudian Kijang diambil sama panitia. Beneran itu berarti? Beneran itu. Kita dalam hati juga, aduh anyar lagi mobil baru ini, ya Allah. Ini beneran apa enggak ini ya? Udah, lewatin aja, bismillah. Udah, habis itu saya sama istri saya tiap hari kerjaannya nungguin Alphard. Tiap hari, hari pertama mana Alphardnya? Minggu pertama Alphardnya mana, nggak datang-datang juga ini. Bulan berikutnya masih nggak datang juga. Saya lupa berapa bulan. Berbulan-bulan kemudian saya udah buka warung steak tuh, tapi masih berapa cabang gitu. Masih berapa cabang. Jadi saya kepinginnya itu misalnya kalau beli tuh cash gitu. Jadi beberapa bulan kemudian ada iklan di salah satu koran gitu, itu iklan mobil baru. Tulisannya itu Baby Alphard. Iklannya rupanya Daihatsu Luxio. Oh. Cuma Baby Alphard gitu loh. Luxio ki Baby Alphard loh. Dijadiin ambulan Mas kalau disedekah rombongan ini. Nah itu. Saya sama istri saya kemudian ngitung uang, wah ini cukup nih. Kayaknya kita belum Alphard beneran nih, masih Baby Alphard nih. Ya udah bismillah. Akhirnya, tapi sebelum itu, sebelum kita beli itu, Ustadz Yusuf datang lagi. Datang lagi tausiah di Jogja. Saya sama istri saya udah nggak punya mobil, kemana-mana naik motor gitu, datang ke acara tausiah itu. Datang kemudian kita bawa motor, ketemu sama Ustadz Yusuf itu. Ustadz Yusuf kan dikenalin di panitianya, nih kemarin nih Ustadz yang sedekah Innova. Yang sedekah Kijang. Oh ya, kita diajak itu makan malam. Habis selesai makan gudeg di Jalan Solo itu. Ustadz Yusuf didampingi panitia semua bermobil-mobil parkir. Saya kemudian datang telat sama istri saya, boncengan naik motor. Boncengan naik motor karena makan gudeg di pinggir jalan. Kita parkirnya ya pas di depan gudeg, pas di depannya Ustadz Yusuf. Kaget beliau. Oh itu. Oh, wani-wani nih. Parkir, naik motor, turun, kemudian ini saking gak enaknya beliau, Mas, nanti saya pulangnya bonceng sama Mas Yudi aja ya. Istri biar naik mobil. Saking kepinginnya nyenengin saya tuh. Kan beliau udah janji tuh, sedekah mobil nanti dapatnya Alphard, sedekah Kijang dapatnya Alphard. Tapi berbulan-bulan kemudian datang malah naik motor gitu loh. Saking gak enaknya beliau tuh mau saya boncengin. Wah saya kepingin banget nih, istri saya udah Bu naik mobil sama panitia aja, saya tak boncengin Ustaz buat nyeneng-nyenengin gitu loh. Kemudian apa?
Berikutnya, hari berikutnya Ustadz Yusuf tuh sampai ngomong ke panitia, saking gak enaknya mas saya, ngomong ke panitia, udah balikin aja kijangnya. Saya kok gak enak sama Mas Jody gitu. Sampai keluar omongan kayak gitu. Tapi kemudian berbulan-bulan kemudian saya udah, wah ini udahlah. Saking mungkin udah nggak keluar juga Alphardnya, dan alhamdulillah kita bisa beli baby Alphard tadi itu, ya udah kita nikmati aja naik itu. Ada kejadian luar biasa setelah itu, karena kemudian saya cuma bisa berdoa aja, ya Allah, saya kepingin nih bisa punya Alphard. Udah nggak mikir lagi itu sedekahnya, udah nggak dipikir lagi, kira bisa cuma berdoa aja, ya Allah pengen punya Alphard, ya Allah pengen punya Alphard. Kan Alphard kan nyaman tuh, ngajak keluarga, ngajak anak-anak, doanya itu aja saya. Sampai kemudian Allah hadirin usaha baru, Allah hadirin usaha baru yang selama ini saya tuh nggak kepikiran. Kita kan usaha cuma warung steak, saya nggak kepikiran buat usaha itu, yaitu usaha bebek goreng Haji Slamet. Beliau sudah buka di Kartusuro, mau ngembangin cabang di kota-kota lain. Nah, adik saya itu temennya anaknya Pak Slamet. Ngobrol-ngobrol, akhirnya Pak Slamet mau buka di Jakarta. Nah, adik saya nyambut, wah ini buka bebek goreng Haji Slamet, ini peluang bisnis yang bagus ini. Ditawarin ke saya. Saya bilang, ayo kalau buka di Jogja saya mau. Jadilah buka di Jogja. Luar biasanya apa nih? Itu dulu zaman dulu bebek goreng Haji Slamet belum buka cabang. Kita yang pertama kali buka cabang di Jogja. Saya ngitung, saya buka, kemudian kita jalanin bebek goreng di Kejayaan itu, dan hitungan saya, hitungan Allah itu nggak meleset bener. Kita buka itu nggak sampai setahun, bener-bener bisa di apa? Oke teman-teman videonya, nah teman-teman saya sudah rangkum sebagian dan saya coba melihat dari perspektif bisnis ya, karena ada kebingungan dalam mengungkap bisnisnya. Jadi Jody ini kadang untuk bercerita ya ngambil sisi kecilnya aja dari bagian dari Yusuf Mansur itu sendiri. Nah untuk khusus yang tadi bebek Slamet ini, omongan Jody yang pertama dan yang kedua kan berbeda. Yang satu bilang Pak Slamet ini kan nggak mau buka cabang, tapi semacam di lobi gitu. Yang satunya lagi pengen buka cabang. Dan di 2023 itu jamaah sedang, ya Yusuf Mansur ini kan sedang dihujat ya, dan dia menyisipkan obrolan Yusuf Mansur tentang sedekah dan menganggap yang salah netizen gitu. Yang salah bukan netizen, sedekahnya bener. Yang salah itu cara mengelola Yusuf Mansur itu uangnya kemana gitu ya. Jadi ya salah juga kalau nggak sedekah, nggak ikut Patreon blow on misalnya. Kalau nggak sedekah sama dia dipaksa-paksa gitu ya ini. Terus nggak transparan sedekahnya kemana, belum lagi kasus investasinya. Jadi nggak ada yang salah dengan omongan sedekahnya gitu. Yang salah itu ya dia bilang 1 jadi 10, 1 jadi 700 ya salah, karena bukan seperti itu konsepnya gitu kan. Bukan cuma 1 juta dari jadi 100 juta, atau jadi 1 juta dari 200 juta gitu, atau 1 juta jadi 10 juta, kan memang nggak gitu ceritanya gitu ya. Nah ini soal Yusuf Mansur yang di bawah. Nah nanti saya akan bicara lagi. Nah, kita kemudian melihat cerita pertemuan Jody yang Yusuf Mansur yang berbeda. Pertanyaan kan Yusuf Mansur diceritakan di 2023 itu berbeda dengan kejadian di video sebelumnya gitu ya. Maksudnya berbeda dalam ini cara menceritakannya berbeda. Kita nggak tahu konteksnya seperti apa. Yang jelas di sana kita bisa mengambil kesimpulan Jody itu mobilnya dibawa sama panitia Yusuf Mansur. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada saat di pertemuan berikutnya si mobilnya itu pengen Yusuf Mansur kembalikan ke panitianya. Nah jadi panitia Yusuf Mansur, saya nggak akan bilang Yusuf Mansur bawa mobil, enggak, karena Yusuf Mansur itu jarang nyetir gitu ya. Yang pasti di sana adalah Yusuf Mansur ini dan panitianya ini, panitia Yusuf Mansur yang mengelola dana itu. Yang jadi pertanyaan, dana-dana itu kemana gitu ya, sehingga Yusuf Mansur ingin mengembalikan gitu ya, kan aneh gitu. Karena kalau kita melihat sejarah Yusuf Mansur mengumpulkan uang, dan kalau memang itu untuk kepentingan umat gitu, untuk kepentingan pesantren, ya mungkin
ya Darul Quran gitu ya, mungkin udah besar banget gitu ya. Karena kalau pengajian bisa dapat mobil, terus kadang ada yang ngasih 5 gram, kadang ada yang ngasih handphone, mungkin kadang banyak sekali gitu. Apalagi katanya waktu di Taiwan aja, waktu di Taiwan aja miliaran dapatnya gitu sekali berangkat ya teman-teman. Jadi agak aneh gitu ya, kalau misalkan uang dengan jumlah yang sangat besar itu menjadi Darul Quran yang masih belum besar gitu ya, dan nggak besar lah. Belum lagi dengan investor gitu ya, belum lagi dengan investor yang berkaitan dengan tabung tanahnya kemana nggak jelas, terus patungan usaha, hotel city itu yang sekarang masih dalam gugatan, bahkan untuk datang ke sana aja untuk nemuin Yusuf Mansur susah gitu ya. Jadi agak aneh gitu ya teman-teman. Nah kemudian di video itu ya, kan Yusuf Mansur bilang ke panitianya pingin mengganti, otomatis saya nggak tahu ini Jody ini ngomong seperti ini sengaja atau keceplosan gitu ya. Yang pasti Yusuf Mansur itu, menurut saya Yusuf Mansur itu melihat peluang, wah mungkin di bisnis ini salah satunya yang harus dikembangkan gitu, sehingga orang ini ulet gitu, jadi harus masuk ke sana gitu, dan ini bagus gitu ya. Karena nggak mungkin Yusuf Mansur memodali orang yang belum berjalan gitu. Jadi Jody ini dia punya usaha gitu ya. Menurut saya Jody ini dari awal udah punya usaha warung steak gitu. Cuma ada lagi sebenarnya selain warung steak ya. Cuma mungkin untuk berkembang lebih besar butuh modal gitu ya, sehingga Yusuf Mansur masuk ke sana gitu. Jadi Yusuf Mansur di Warung Group itu lebih tinggi sahamnya. Nah Jody di garap profesional atau tidak ya saya nggak tahu, karena Jody kan sering ikut Yusuf Mansur kalau nyari sedekah gitu, dan Jody sedikit banyak tahu tentang itu gitu, tahu tentang patungan usaha tentulah karena Jody ikut. Kalau misalnya kita berpikir Jody ini dengan Yusuf Mansur di setiap video itu, awal-awal ya, di setiap video itu Jody itu tidak pernah bilang Yusuf Mansur ini sebagai pemodal utamanya, investor utamanya. Saya mungkin berpikirnya begini, mungkin kalau Jody mengungkapkan pada saat itu, Yusuf Mansur ini investor kita gitu, sehingga warung steak ini berkembang dengan pesat, bisa dimodali sama Yusuf Mansur, orang akan berpikir, Yusuf Mansur duit dari mana? Kalau di tahun-tahun itu ya teman-teman, Yusuf Mansur duit dari mana? Mungkin nggak duit sedekahnya dipakai untuk bisnis kayak gitu. Nah jadi makanya tidak bicara Yusuf Mansur ini pemodal utamanya gitu. Mungkin teman-teman paham ya. Kalau Jody pada saat di tahun 2014-2015 dibilang saya ini diinvestasi sama Yusuf Mansur, orang akan berpikir di tahun-tahun itu yang dimana Pak Etren itu gak ada apa-apanya, orang akan berpikir, loh kok bisa ya, modalnya dari mana? Karena akan seperti itu teman-teman. Paham ya teman-teman? Jadi sehingga Jody ini gak akan pernah bilang pada saat itu Yusuf Mansur sebagai investor utamanya gitu, atau sebagai pemodal utamanya gitu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu, nanti saya akan bahas lagi. Yang pasti penuh kecurigaan ya tentang dari mana modal Warung Group ini. Saya katakan Warung Group ya, dari mana modal Warung Group ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.